Kayak gitu-gitu tuh yang susah sih, tantangan-tantangan kayak gitu. Lumayan ribet. Sama yang paling menantang lagi sebenarnya kalau salah jadwal. Oh iya. Gue pernah tuh sama Apa Bila. yang nah itu tuh gimana tuh Lupa gue, scheduling salah tuh ya? tanggal, Iya, iya, salah iya. tanggal. Lupa gue di mana, tapi pernah banget gue salah tanggal sama Bila, akhirnya gue absen. Selamat datang di Office Hour. Rio Clappy. Namanya ini melejit ketika ia merilis lagu Bunga Abadinya yang viral di sosial media. Ternyata nih, panggilan Clappy bukan nama aslinya loh. Nama Clappy justru tercetus dari teman-temannya karena saat itu Rio sangat menyukai musisi bernama Eric Clapton. Emang vibes-nya sih 11-12 ya Dance Lovers. Selain menyukai Eric Clapton, Rio Clappy juga sangat suka dengan The Beatles sampai-sampai dia membuat band bernama Mr. Cut yang terinspirasi dari band The Beatles. Tapi yang bikin kepo nih, gimana ya perjalanan Rio Clappy sampai bisa bersolo karir di industri musik Indonesia? So, langsung aja yuk kita ngobrol bareng. Here we go! Hai Dance Lovers, selamat datang kembali di Office Hour bersama saya Tanayu dan sama Rio Clappy. Tepuk tangannya mana? Yeay. Nah ini tadi belum selesai nih, kita lanjut dulu sama yang tadi. Lo kan memproduseri orang banyak nih. Iya. Tapi kenapa buat buat album lo, buat musik lo minta dibantu Vega Antares? Sebenarnya sama kayak orang datang ke gua butuh perspektif, sama kayak gua datang ke orang Oke. kayak ke Vega, gua butuh perspektif juga secara audio, secara mungkin ada gambar, mungkin ada masukan lagi, Mas, aku butuh Mas, kayak kadang kalau lagi bikin, lagi produce tuh kayak gua udah mentok nih, udah di sini aja udah. Kayak sisanya mungkin kalau orang ada ide, monggo ditambahin gitu. Jadi gua nggak nutup ide. Jadi sebenarnya ya lo produce juga tapi lo butuh kacamata lain juga gitu ya? Yes, kayak Sophia sih, tapi kalau Bunga Abadi itu pure gue yang bikin. Berarti yang Bunga Abadi itu lo produce sendiri juga? Iya, semua kayak komposisinya tuh gue semua. Komposisi. Kecuali strings ya, orkestranya. Gue masih minta bantuan si Erikson. Oh, nah ini kita ngomongin soal si Bunga Abadi yang kemarin sempat viral. Gimana ceritanya dulu? Gimana awalnya lagu ini viral? Lo aware nggak? Sebenarnya kalau gue rilis itu kan 1 Maret ya 2024. 1 Maret hingga sebulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya, karena gue juga dibantu promo ya dari beberapa tim gue pun juga gue dapet slot promo kesana kesini di TikTok, di secara digital ya, di Spotify dan lain-lain. Hingga pada akhirnya 2000 sebulan atau 2 bulan itu gue notice lagu gue sempat lumayan banyak dipakai alhamdulillah di TikTok karena buah dari promo lah ya. Iya. Promo berjalan kayak buat radio standar lah ya, kayak rilis lagu tuh. Podcast juga sempet nggak ya, lupa gue. Udah promo-promo sempat dinotis banyak di TikTok, dan dari awal juga kayak alhamdulillah udah diterima baik ya, maksudnya secara di lingkungan gue ya, di teman-teman gue pun pada bilang suka, alhamdulillah, wah lagu lu kayak bagus lagi, lain lah, maksudnya dari single gue yang pertama itu memang agak lompat memang secara musik ya, secara genre tuh. Yang pertama kan Beatles banget kan. Balik lagi, ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Beatles. Mengakui lah, mengakui. UB. Pak ya, si Bunga Abadi ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari old school ya, retro vintage. Gue ngambil 70s pop, Brad, Carpenters. Carpenters. Di
eranya lah ya, di tahun 70-an tuh 70s pop banyak banget kan. Dan yang modernnya gue dengerin saat bikin Bunga Abadi itu, gue lagi dengerin David Bayu kan baru rilis tuh. Oh, David Bayu yang Album yang- Dalam Jiwa ya. Oh, oke. Nah itu kan belum lama rilis juga tuh. Itu gue suka banget satu album. Ada satu lagu judulnya Berserah. Intronya tuh awalnya sama kayak Bunga Abadi, jadi kayak harpanya dulu kan. Oke. Berserah pun juga begitu juga. Makanya anjing ini lagu indah banget gitu loh. Akhirnya gue coba tiru, ngambil dikit-dikit ke Bunga Abadi. Jadilah Bunga Abadi. Notis banyak hingga pada akhirnya ya ini Ya. Nah ini sampai yang akhirnya di notice sama sama apa anak anak presiden. mantan presiden pada Iya. saat itu. Iya, dan Terus memang- kan jadi bahasan tuh karena lo nyeletuk kan habis di ini kan. Iya. Karena Gimana gua itu ceritanya update coba-coba? story kan waktu itu kan. Hah. Iya, Di tag nggak lo? Apa lo di tagin orang? maksudnya? Pada saat di update story dengan lagu lo? Oh Itu enggak, taunya gimana? Itu temen-temen gue pada ngirim, pada DM. Oh gitu. Yo, ini lagu lu dipakai karena memang sebelumnya kan isunya kan memang lagi rame. Lagi kan. rame, Kayak, iya. Itu kan belum lama ya, baru. Ada kali 10 orang ngirimin postingan yang sama gitu kan. Dan memang gue bukan pengamat politik banget, tapi gue lumayan ngikutin politik lah ya. Iya. Ya memang gue anggap itu opini gue aja. Dan waktu itu kan emang pas lagi isunya lagi Lagi hangat ya. lagi hangat. Plus lagu itu juga lagi rame kan. Iya. Sebelumnya memang udah lumayan dinotis di TikTok ya. Udah dapat Udah dapat exposure di engagement, TikTok. ya, di exposure di TikTok pun juga baik kan sebelum gua akhirnya posting itu. Terus ya udah gue posting opini gua gitu. Ya kalau memang gua nganggap apa ya kita bersinggungan atau apa, wajar-wajar aja. Karena kita nggak bakal bisa dapet hal yang sama kalau ketika ngomongin politik apa gimana gitu ya. Setiap orang punya opininya masing-masing. Yes, betul. Intinya gitu aja kayak kalau emang opini gue nggak terima berarti sisi lainnya bukti demokrasi nggak berjalan dengan baik. Betul. Itu aja. Berarti waktu itu lo nyeletuk sebenarnya kayak asal nyeletuk aja karena pada ngepost atau kayak Memang enggak, memang ya lumayan sisi Jakarta Timurnya keluar. Iya. Jaktim Pride. Jaktim Pride-nya keluar kan kayak ya memang gue bukan nggak suka ya. Opini gue lah. Iya. Ketidaksukaan gue atas Sama suatu hal satu gitu. hal. Dan itu wajar-wajar aja. Iya. Toh siapapun juga banyak yang benci ya. Terus tiba-tiba ada respon dari banyak orang dari hal itu ya berarti. Iya. Menjadi pemberitaan. Jadi pemberitaan ya. Iya. Yang maksudnya ya udahlah. Ya opini dia juga kan, Iya. terserah nggak apa-apa. Gue sih nggak ada masalah. Sebenarnya Bunga Abadi itu apa sih ceritanya? Itu lo ada latar belakang pada saat lo nulis atau gimana? Latar belakang cerita-ceritanya mengenai apa sih Bunga Abadi? Standar. Kalau Dewa kan punya roman picisan ya. Iya. Roman kan kisah cinta. Picisan tuh murahan. Ya sama Bunga Abadi itu juga kisah cinta standar gitu loh. Dua insan saling bertemu. Satu sama lain saling percaya. Mengikrarkan janji. Mengabdi sukmanya satu sama lain gitulah kayak. Plus itu pengalaman gue pribadi juga. Based on true story gue. Oh gitu. Memang lagu Bunga Abadi itu. Terus ya udahlah gue jadiin lagu gitu kan. Dan gue selalu beranggapan kalau memang lagu diciptakan dengan kisah apa ya asli gitu based on true story, insya Allah impactnya lain. Oh berarti lo hampir, Karena jujur bikin. iya betul, karena itu apa yang lo rasain gitu. Yes. Berarti lo hampir semua lagu atau semuanya lagu yang lo tulis tuh berdasarkan apa yang lo alamin. Enggak semuanya tapi ada yang gue bikin narasi, maksudnya gue ngambil narasi orang, ada lah. Sofia itu gue ngalamin sendiri. Sofia itu sebenarnya ponakan gue. Oh gitu. Ponakan gue jatuh depan gue, nangis gitu kan, kayak nangis. Ya akhirnya gue alamin, ini jadi lagu. Makanya liriknya dan datanglah senyum, kala tangis usai, kau begitu berarti. Ponakan kesayangan gue gitu, udah. Ceritanya jadi maksudnya begitu itu jadi sebuah lirik jadi terdengar lebih dalam dari. Iya itu. Maksudnya ceritanya kan sebenarnya latar belakang cerita yang sederhana kan anak ponakan jatuh kayak gitu. Gimana ya gue ngalaminnya tuh kayak karena udah lumayan gede ya ponakan gue. oke. Dan dia tuh
ada ketertarikan untuk di musik. Oh, Jadi gue datang ke keponakan gue tuh ngalamin, nih Om ada lagu nih gini. Udah akhirnya seneng. Ya, bokapnya pun juga seneng, masuk gue tuh abang gue juga pun seneng gitu loh. Udah jadi lagu udah rilis. Gitu juga Bunga Abadi. lo tipe yang kalau nulis lagu, karena lo kan sebenarnya kan datang sebagai mulai main piano, main gitar, jadi vokalis gitu kan. Iya. Nah, lo tipe yang bikin musik itu lo dari kepikiran bagaimana produksi musiknya, aransemennya, atau lo lirik dan melodi dulu atau gimana? Musikal, mungkin melodinya dulu gue. Melodi dulu. Lirik gue nggak lirikal orangnya sih. Gue juga nganggap ya lirik Bunga Abadi itu ya lirik yang nggak beraksara banget, kayak biasa aja gitu. Karena memang itu yang gue utarain aja. Jadi gue dapetnya melodinya dulu Bunga Abadi. Setiap lagu yang gue bikin tuh pasti Bunga Abadi. Gitu. Melodi dulu, Oh, baru nada. Baru gue nyari nada. kalau Bunga Abadi lo berapa lama sampai jadi lagu itu jadi lagu gitu? Udah jadi lagu, maksudnya mixing mastering. Oh, enggak sampai jadi lagu. Udah utuh iya, jadi lagu utuh gitu. jadi lagu ya sebelum Masih raw tapi. Iya, masih raw. 3 hari mungkin. 3 hari. Itu gue lagi nongkrong sebenarnya di coffee shop temen gue. Bikin lagi yuk, jam gitar dong. Udah. Itu akhirnya dicengin, Cie lagi seneng gue. Kebaca ya, kebaca. Ya enggak, daripada nggak sampaikan gitu kan. Udah jadi lagu aja. Terus udah minjem buku pulpen. Terus karena dari awal tuh gue udah berdendang gitu. Kayak nadanya enak nih. Sampai coffee shop. Udah akhirnya bikin liriknya di situ. Tapi masih lirik-lirik yang masih banyak revisi ya. Sekitar 3 hari atau 4 hari. Seminggu tuh udah utuh jadi lagu. Oh, Minggu depannya gue langsung masuk bikin studio. demo di rumah. Baru minggu depan, ya selanjutnya gue oper ke Pega. Mas aku ada lagu, yuk garap yuk. Terus ayo garap gas. Udah akhirnya gue oper. Erickson juga bikin orkestra. Bikin stringnya. Bunga Abadi. Nah ini kan sebenarnya kan lo punya banyak palu gada lah ya seperti kita bilang tadi. Banyak bisnis juga, ada bermusik juga. Berat gak sih kira-kira buat lo ngejalanin banyak hal dalam satu waktu itu? Apa yang menurut lo paling challenging dari seorang musisi yang juga menjalankan bisnis di dunia musik juga kan berarti? Iya. Yang paling challenging apa sih? Belajarnya sih, belajar hal barunya. Ya kayak tadi gue baca partitur nggak bisa. Oh iya. Itu tantangan banget ya buat gue kan. Terus attitude saat di panggung, saat session player gimana. Yang tadi gue bilang nggak kurang nggak lebih. Attitude bikin lagu lah atau nyanyi apa. Ya kayak gitu-gitulah. Morsiin yang susah saat gue nyanyi. Iya. Itu kan harus begini. Iya, beda-beda saat di kan. session, gue harus begini. Iya, Terus saat gue main sama Mas Andra, gue harus begini juga. Saat recording, porsi gue harus segini. Berarti otak gue nih Mindset. harus ngasih ini ke orang nih. Kayak gitu-gitu tuh yang susah sih, tantangan-tantangan kayak gitu. Lumayan ribet sama yang paling menantang lagi sebenarnya kalau salah jadwal. Oh iya. Gue pernah tuh sama Apa dia. nah itu tuh gimana tuh Lupa gua. scheduling salah tuh? tanggal, Iya. salah tanggal. Lupa gue di mana tapi pernah banget gue salah tanggal sama Bil, akhirnya gue absen. Bil maaf Bil. Gue salah tanggal, gue skip. Kayak gitu sering banget. Berapa bulan yang lalu tuh sempet akhirnya gue marking sendiri di kalender gue. Abis ini kita punya sesuatu. Udah siap? Kita punya surprise. Coba bentar, ya Waduh. dibuka dulu. Dan Slabers ini ada kenang-kenangan buat Rio Klepi. Apakah ini? Coba ini siapa ini? Coba tolong dikasih tahu ini apa? Foto apa? Ini dari Instagram gue ya. Ini. Kan ada itunya tuh. Ada. Nge-cropnya kurang abis itu. Iya. Sebenarnya kalau ke atas lagi itu Komo. Itu boneka Komo. Oh iya. Boneka Komo. si Oh Komo. iya. Tahu nggak Komo? Ketahuan umurnya. Iya ketahuan ya. Kita yang- Aku nggak tahu Komo siapa ya. Itu apa tadi? Ya ampun. Yang tadi dulu tuh apa? Itu gue kecil. Oh itu lo kecil. Itu gue kecil. Umur berapa inget nggak? Gak tahu ya. Kayaknya umur berapa kalau 4 tahun 5 tahun ya? Iya kayaknya mungkin ya. Iya, 4 tahunan. Tapi Oke. rambutnya kayak nggak 4 tahun ya. Emang Udah kelebihan ribet. rambut ya. Ribet sendiri rambutnya tuh lihat. Hormon rambutnya agak banyak. Oke Ya next. Allah. Nah ya ampun. Ini 2017 16 ya.
Ini lagi di mana nih? Ini gue lupa di Pulau Mas, nama tempatnya lupa gue. Ini lagi main sama siapa? Ingat Ini nggak? lagi main sama, ini lagi main blues di salah satu Oh, klub motor ya. Yang kata ada Pak Indro juga waktu itu datang. Jadi gue kenal Pak Indro sih. Ya, oh. maksudnya kalau ya ampun, Us, gila. Stevie Ray. ya ampun, banyak gaya. Ini apa nih? Ini foto Ini kapan ini? photoshoot waktu Ini itu. berbeza sekali sama yang sekarang ya. Iya. Enggak, jadi itu bukan gua. Bukan gua itu. Ini waktu main 2000. blues atau Masih. yang sekarang? Ini masih main blues, Oh, tapi masih. udah kenal Dencas apa belum ya, lupa. Ini 2000 berapa lupa ini. 2017 18 deh kayaknya masih. Kalau dari pose fotonya sih kayaknya foto main blues ya. Iya ya, masih Iya kan? masih foto main blues Iya. ini. Oke, Dance Lovers. Ternyata kita sudah ngobrol-ngobrolnya ya, karena masih ada yang harus kita lakukan setelah ini. Kita bakal masuk ke sesi game. Oke, sekarang mau main game sama Rio Klepi. Oke. Apakah Anda sudah siap? Siap. Oke, selalu kita siap. akan ada games. Ini tadi aku udah dikasihin games ini lawak banget sih. Gamesnya namanya tebak gambar. Oke. Jadi gue akan memberikan beberapa gambar kepada Rio. Dan dari gambar ini, Rio harus menebak ini siapa musisinya. Karena kita tebak gambar musisi. Dan kalau gagal, kita sudah menyiapkan fishbowl. Di fishbowl itu ada beberapa kata. Oke. Nanti katanya dipilih sesuai dengan jumlah yang salah, ada berapa kata. Dan nanti dari kata-kata tersebut harus membuat lagu. Oke. Oke, gambar pertama. Silakan dilihat. Alamak, ini siapa? Gue kalau nggak dikasih tahu tadi juga nggak tahu. Coba itu lagi ngapain? Orang lagi ngapain coba? Coba. Lagi boarding, Enggak, itu lagi. koper, Terus dia lagi diapain kopernya? tarik di seret. Kata lain tarik. Kata lain tarik. Dibawa, diseret. 4, Oh shit. 3. Apa ini? Pressure langsung. 2, 1. Waktunya habis. Giring. Kesel nggak lo? Giring. Salah Oke. satu. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini juga kesel banget sih. Tahu nggak nih jawabannya apa? Sebentar. Itu siapa? Aduh, gue nggak tahu lagi ini siapa sih. Itu siapa? Gue nggak pernah nonton kartun. Filmnya pokoknya Little Mermaid. Oke. Ini namanya apa? Iya, Aduh. ini namanya siapa? Ini nama seorang musisi. 4, 3, 2, Gue pas. 1. Gue pas. Ini tuh namanya Ariel, No. Oh alah. Kesel ya? Ya ampun. Tuh, Gak kepikiran. kayaknya gua. aja ketawa. Iya. Boleh dulu gak? Sumpah. Oke, ini juga Oke. ngeselin banget. Pertanyaan ketiga. Gambar pertama, Oke. kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini nama vokalis juga. Vokalis yang sekarang punya project solo juga. Vokalis band yang punya project solo juga. Ntar dulu. Susah sih ini. 4, 3, 2, 1. Arm and meow land A. Arman Maulana Mau lapa. Len. Len. A. Oh oke. Kalau mau Oke, marah sama kreatifnya ya. Kan gue nih. Tapi ini ngeselin banget sih. Ini juga. Ini gue lupa. Oh iya ya. Oke, ini pertanyaan keberapa tadi? 4. Pertanyaan keempat. Oh ini gue tahu. Oke, Gue siapa? tahu. Andra Ramadan. Yeay, akhirnya. Ini gue tahu. Ini gue tahu. Soalnya ada gambar Ramadan ya. Dan ada Mandra di tengah-tengah. Nah, iya ini gue tahu. Ya udah mulai gitu loh. Oh ya, udah mulai terbiasa mulai ya. jago ya. Iya, udah mulai terbiasa ya. Oke. Aduh. Oke, selanjutnya.
Ntar lu. Yang pertama dibantu dengan bahasa Inggrisnya. Gue tahu. Bilal Indra Jaya. Jago juga. Udah mulai terbiasa. Ini terakhir ya? Jaya itu apa sih ya ampun. Jaya prediksi Jaya. Kesel kan? Gue bacanya Bilal. Kita. Oke. Ini yang bikin siapa? Leva. Luar biasa. Jaya. Tepuk tangan buat Rio Klepi dan tim kreatif kita yang sangat kreatif. Iya ini kreatif sih. Ini kreatif ya. 1-2 kreatif ya. Setelahnya ya standar. Ambil silakan. 3. Oke. Tiga Buka kata. sekarang. Silakan dibuka, ntar tunjukin ke kamera sini ya. Kata pertama. Status. Tunjukin kamera. Status. Yang kedua. Mudah-mudahan jadi satu lagu ya abis pulang dari sini. Lumayan, iya nih makanya. Lumayan ya. Status lagi. Status lagi. Oke, status lagi. Ketiga. Gimana sih? Brutal. Status lagi brutal. Oh wow. Status lagi brutal. Ini kreatifnya curhat apa gimana nih? Emang sebenarnya tim kreatif kita tuh gitu. setiap permainan dan setiap ini semua curhatan dia. Minta dibikinin lagu ya berarti ya kayaknya ya. Oh. Nanti Jadi, ngobrol aja deh. Ntar siapa tahu jadi ada di album Rio Klepi. Kenapa? Nah, Oh pakai gitar? pakai gitar. Oke silakan. Status lagi brutal. Status lagi brutal. Jadi lagu ya. Curhatannya Fafa. Ini perlu ada berapa lama gitu lagu? Enggak bebas. Ku tak dapat temui kamu. Satu hal yang tak perlu kau tahu. Satu hal yang tak bisa ku pahami. Karena statusku lagi brutal. Asik. Ya udah ya, sedapat. Itu catchy deh. Catchy. Jadilah buat dia di Boleh ya? album. Boleh. Kalau ada yang mau dijadiin nggak apa-apa bisa langsung. Ya, kayaknya Rio Klepi butuh inspirasi, jadi silakan curhat ya. Bisa di DM langsung. Menuhin DM orang. Ya itu dia Rio Klepi dengan lagu ciptaannya Brutal. Brutal ugal-ugalan lagi. Ugal-ugalan ya, brutal. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan wajib ya kalau di sini. Arti musik buat lo apa? Musik ya. Secara opini gue menganggap musik itu perjalanan hidup gue gitu. Oke. Jadi memang Udah dalam. gue nggak main musik tapi musik yang milih gue aja. Sih. Enggak tapi musik Tapi itu. itu betul, setuju. Iya tapi memang perjalanan musik gue. Musik itu perjalanan musik, bukan soal balik lagi lu main sama siapa, lu bisa apa, lu bisa ada berapa album atau apa, karena belum tentu juga lu bisa hidup di situ. Tapi makanya gue bilang perjalanan hidup gue aja. Itu dia Rio Klepi Dance Lovers. Itu dia obrolan gue sama Rio Klepi hari ini, banyak banget yang bisa kita ambil loh sebenarnya, terutama dari gimana seorang musisi selalu allow yourself to learn all the time. Dan musik tuh spektrumnya luas banget. Thank you banget udah sharing cerita lo Terima kasih sama kembali. kita. Terima kasih kembali. Oke, Dance Lovers, thank you sudah menyaksikan Office Hour. Tapi tetap jangan kemana-mana karena abis ini Rio Klepi bakal menyanyikan lagunya yang lagi viral, yaitu Bunga Abadi. Persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya
dalam perjalanan menuju ke abadian hidup. Hidup tiada duka, hidup tiada lara. Telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini? Oh, ku menembus ruang dan waktu, terjalin gelak tawa sedih dan merayu, bersanding bersama dirinya. Oh, hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri di dalam perjalanan hidupnya. Ku menembus ruang dan waktu, terjalin kelak tawa sedih dan merayu, bersanding bersama dirinya. Oh, hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri satu dan selamanya di dalam perjalanan hidupnya. Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya. Halo, aku Rio Klepi. Terima kasih sudah menyaksikan Office Hour. Hai, jangan lupa nonton Office Hour bersama gue, Kanayu. Dan pastinya gue gak sendiri karena bakal ada musisi-musisi seru lainnya. Karena kalian mau nonton lebih lengkap, jangan lupa download Dancego. Karena kalian udah pasti gak bakal nyesel. Karena di Dancego banyak banget konten-konten seru lainnya. So, langsung download ya.